Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel Gonta Ganti TWS. Saya sangat semangat kali ini buat ngetes buat TWS karena sudah punya amunisi baru ya. Jadi di Note 20 Ultra ini kita bisa ngecek kualitas suaranya nanti perekaman videonya menggunakan mikrofon dari TWS ini. Nah, ini adalah Soundpeats True Air yang punya game mode. Jadi bedanya harganya sekitar 100 ribuan dari yang nggak ada game mode-nya. Kenapa saya beli? Ini karena yang Tronsmart Onyx S punya saya rusak dibanting anak, dan saya ngerasa butuh punya sebuah TWS yang half in ear seperti ini ya, yang nggak full, nggak nutup kuping banget kalau lagi dipakai main game atau dengerin musik sambil menunggu-nunggu cemas, istri saya manggil minta tolong, atau nunggu paket juga kan nggak kedengeran mungkin ya kalau pakai yang full in ear. Jadinya saya beli yang Soundpeats ini sekalian nyobain brand yang katanya bagus ini ya. Ini harganya sekitar 550 ribuan. Silahkan cek link di deskripsi tempat saya belinya, ada di bawah. Dan ini kalau ngelihat dari kemasannya, ini isinya nggak putih seperti ini ya. Ini isinya hitam dengan aksen biru. Saya sempat tanya juga ke sellernya waktu saya terima barang, ini bener nggak nih barang yang dikirim. Kemudian seller minta foto bagian depannya. Kalau ada stiker tulisan bahasa Mandarinnya seperti ini, itu benar katanya, pakai yang game mode-nya, bukan yang biasa. Dan sekarang kita akan unbox aja dulu kayaknya ya, soalnya nggak ada highlight fiturnya di kemasannya. Yang jelas ini support Qualcomm FX. Nah, saya mau jelasin juga atau luruskan juga, karena sekarang udah mulai banyak yang komen asal apa ya, mending-mendingin. Nih kayak di smartphone kan banyak yang mendingin prosesornya doang. Di TWS banyak yang mendingin FX-nya doang. Jadi kalau nggak ada FX katanya jelek. Nggak 100% benar juga sih. Memang kalau FX itu punya bitrate yang lebih tinggi ya dari AAC, tapi bukan otomatis yang FX lebih bagus dibandingkan AAC ya, karena komponen earphone tuh banyak banget. Ada drivernya, ada mungkin pengaturan rongga suaranya seperti apa, karet-karetnya yang lentur, fittingnya seperti apa. Itu juga menentukan kualitas suaranya ya. Kalau bitrate itu lebih, kalau di internet tuh kayak bandwidth, jadi si FX lebih besar atau lebih lebar bandwidthnya, atau bitrate-nya sekitar 300 berapa kilobyte per second. Kilobit. KBPS itu kilobit, sorry. Sementara AAC itu masih di bawah 300 ya, 200 lebih pokoknya. Tapi jangan salah loh, AirPods juga kayaknya nggak support FX ya. Mungkin itu karena lebih pemilihan chipnya aja. Kalau pakai chipnya Qualcomm, maka bisa support FX. Dan saya rasa teman-teman yang pakai iPhone dan pakai AirPods juga pada komennya atau pada ngerasainnya, delaynya malah nggak kerasa ya ketika pakai iPhone dan juga AirPods yang nggak ada FX-nya tuh. Oke. Kemudian juga masalah latency itu banyak faktor juga, nggak cuma dari FX juga. Misalkan ini punya game mode yang latensinya minim banget di 65 milisecond ya. Nah, itu kira-kira setara dengan Rexus FX One dan juga Realme AirBuds Neo ya. Nah, kedua TWS yang saya sebutkan itu kan nggak support FX juga, tapi bisa mencapai latensi seminim itu. Pasti ada pengaturan lainnya, jadi nggak cuma di FX-nya doang. Tapi paling nggak, kalau kamu beli Soundpeats True Air yang ada game mode-nya ini, buat yang mendingin FX dapat juga, dan buat yang butuh latensi rendah buat gaming, kalau ini sesuai dengan klaimnya ya, 65 milisecond dapat juga. Di harga 500 ribuan jadinya. Oke, kita akan segera buka. Saya belum tahu cara bukanya. Dari sini kayaknya nih. Oke, betul. Ya, di dalamnya seperti ini. Kardus dalamnya sih biasa aja ya, generik, dan ada busanya, pelindungnya. Oke, bener ya. Yang kita dapat di dalamnya bukan yang warna putih, yang warna hitam dengan aksen biru seperti ini. Ini yang ada game mode-nya. Kalau yang putih doang, kayaknya nggak ada game mode-nya. Dan kita akan lihat di sini apa aja yang didapat di dalam paket penjualannya. Dapat kabel charging sudah USB Type-C ya, mantap. Dan kemudian ada buku manualnya. Ini dia buku manualnya, saya akan baca dulu bentar ya. A few moments later. Nggak jadi saya baca. Ini tulisannya bahasa Mandarin semua, saya bingung bacanya. Saya cuma tahu dia Bluetooth-nya 5.0 di sini, sama jangkauannya 10 meter ya. Baterainya berapa juga nggak tahu. Ini kayaknya 600-an atau 800 si baterainya. Nggak terlalu besar juga, tapi nggak kekecilan juga segitu ya. Dimana TWS lainnya kebanyakan di 400. Nanti akan saya munculkan deh di sini spek lengkapnya, beberapa yang bisa ditemukan di lapak tempat saya beli. Kita langsung ke TWS-nya aja nih. Saya sobek aja deh biar cepet. Yuk, kita ngebut-ngebut
karena ada beberapa tes yang harus saya lakukan buat TWS ini. Ini dia penampakan dari charging case-nya, hitam dan aksen biru seperti itu. Ya, di sini ada tombol ya di casingnya. Tapi sayangnya karena saya tidak bisa baca manualnya, jadinya saya kurang tahu fungsi dari tombolnya. Kita akan lihat di sisi bawah ada port USB Type-C-nya. Dan ini dia penampakannya kalau dibuka. Di situ lampu indikatornya ya, warna hijau. Di bagian bawah dari si earbuds-nya ini masih dilapisi kayak selotip gitu ya. Jadi ini buat menahan agar arusnya tidak mengalir selama dalam pengemasan. Sip. Kita akan segera masukkan ke charging case-nya kembali. Tapi bisa dilihat dulu penampakan dari si earbuds-nya ya, kurang lebih mirip ya dengan AirPods untuk ininya. Untuk bagian housing-nya, tangkainya sih kayaknya nggak terlalu mirip ya, ini lebih gepeng, nggak terlalu bulat. Dan di sisi bawah ini ada 2 pin magnetic charging. Ini output untuk ke kupingnya, half in ear, dan di sini ada yang hitam ini, tapi kayaknya bukan sensor infrared ya, bukan ya. Mungkin dia semacam keluaran suara atau ventilasi. Di sisi atas ini ada yang hitam, kayak keluaran suara juga, tapi saya nggak tahu itu apa pastinya. Dan mikrofonnya di mana? Bisa jadi di sini ya, karena ini di sini mikrofonnya nih. Di bagian ujung bawah sebelum warna biru itu, di situ ada lubang mikrofon kecil, dan ini tulisan L-nya di situ. Oke, seperti itu penampakan dari earbuds-nya. Kita akan masukkan kembali. Masih langsung muncul ya, Soundpeats TrueAir. Padahal habis disconnect dari smartphone lain. Dia minta pairing. A few moments later. Oke, sudah saya dengarkan beberapa lagu dan video menggunakan Soundpeats TrueAir yang ada game mode-nya ini. Ini dia penampakan dari earphone-nya. Sekali lagi kalau mau lihat. Dan untuk karakternya, saya pikir ini karakternya balance ya. Karena ketika saya dengarkan beberapa lagu Blackpink yang harusnya bassnya jedak-jeduk, di situ bassnya sebatas cukup saja, kerasa ada, tapi nggak yang jedak-jeduk. Jadi bassnya tuh punchy, tapi nggak terlalu powerful ya. Tapi kalau karakter lain, midnya bagus. Ini buat vokal clear banget, hampir nggak ada gaung. Kemudian juga treble-nya cukup ngecering ya, di atas rata-rata. Treble-nya nggak ngecering-ngecering banget sih. Saya tahu ada yang lebih ngecering dari ini, tapi segini udah tergolong bagus ya ngeceringnya. Kemudian virtualisasi suaranya juga kerasa banget, yang ngomong dari belakang, yang dari depan, yang dari pinggir, ruangan tuh kerasa ya. Walaupun sound stagingnya terasa cukupan aja, nggak luas-luas banget, tapi virtualisasi suaranya kerasa ya. Dan si parsi instrumen juga kerasa dengan baik. Ada beberapa detail suara yang muncul, yang hadir di sini, jadi detailnya bagus juga. Padahal ini kan fittingnya half in ear ya, dimana biasanya suka rada terganggu sama suara dari luar. Ini kalau saya ngomong sambil pakai gini pun, suara saya ini masih jelas banget kerasa atau kedengaran di kuping ya. Memang isolasinya tidak terlalu bagus, tapi memang itu sengaja alasan saya beli yang half in ear, justru biar nggak terlalu isolate ya. Yang full in ear saya udah punya beberapa, masih saya pakai saat ini. Ada Huawei FreeBuds 3i, kemudian Pamu Slide Mini, dan Pamu Slide yang besar ini nih, yang 2000 mAh baterainya masih saya simpan. Bentar lagi saya akan coba sebuah earphone atau TWS dari Pamu lagi. Udah datang dari DHL kemarin, nanti kita coba ya. Kemudian untuk game mode-nya, nah ini saya kurang jelas nih. Saya tadi udah scan QR code-nya. Dia ternyata QR code-nya bukan buat aplikasi, tapi buat download manualnya. Manualnya hanya ada buat yang TrueAir yang biasa, yang nggak ada game mode. Dimana cara pengoperasiannya itu adalah tekan 1 kali di kiri buat nurunin volume, di kanan buat naikin volume, tekan 2 kali di kanan buat play dan pause, tekan 2 kali di kiri itu ada suaranya Yoshimoshi gitu. Mungkin itu game mode-nya ya, mungkin loh ini. Tapi saya tes sendiri di video YouTube, antara pakai game mode dan tidak pakai game mode nggak ada bedanya, hampir nggak ada bedanya, nggak kerasa. Ini tetap on point, gerak bibir si hostnya dengan suaranya. Dan kalau tap-nya 3 kali itu masuknya ke ini ya, ke voice assistant. Kalau di Samsung tadi munculin Bixby, kemudian tekan dan tahan di kanan buat next song, tekan dan tahan di kiri buat preview song. Jadi kemungkinan besar yang buat masuk ke game mode adalah tap 2 kali di kiri.
Kalau di beberapa merek lain kan buat masuk ke game mode tuh tabnya 3 kali. Di sini tab 3 kali masuk ke Bixby. Dan saya belum coba main game ya. Habis ini saya akan main game, tapi tunggu, saya mau ngerekam video dulu. Masalahnya adalah di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini, Pro Video modenya hanya bisa menggunakan kamera belakang. Jadi saya akan butuh bantuan dari kamera depan, pakai mirrorless saya buat nunjukin bahwa saya lagi ngomong ya. Oke, sekarang sudah masuk ke Pro Video kamera di Galaxy Note 20 Ultra. Dan untuk mikrofonnya pakai yang Bluetooth. Ini kelihatan level audionya cukup penuh ya, karena memang mikrofonnya dekat ke mulut saya, ada di kuping. Sekarang kita pakai mikrofon bawaannya dulu dari Note 20 Ultra. Kita pakai mikrofon yang arah depan ya. Oke, ini saya sambil ngerekam dari Galaxy Note 20 Ultra. Sekarang suaranya masih dari mikrofon lavalier yang nyambung ke kamera mirrorless saya. Sekarang saya ganti source audionya jadi dari Galaxy Note 20 Ultra. Ini pakai mikrofonnya Galaxy Note 20 Ultra. Saya berusaha megangnya tanpa menutup mikrofon kiri kanannya ya. Gimana suaranya? Oke. Nah, sekarang buat ganti ke mikrofon dari Soundpeats ya. Harus di stop dulu barusan videonya. Oke. Sekarang saya menggunakan mikrofon dari Soundpeats True Air yang punya game mode. Seperti apa kualitas suaranya, silakan disimak, dinilai sendiri ya. Kemarin sih semalam saya nyoba di mode ini dengan Pamus Live Mini, kerasa beda banget kualitasnya dibandingkan dengan mikrofon dari Galaxy Note 20 Ultra. Bagusan dari Galaxy Note 20 Ultra mikrofonnya. Oke, sudah ada perbandingan untuk masalah audionya, perekaman suara mikrofon antara dengan mirrorless saya dan mikrofon lavalier, aduh kok mouse sih. Kemudian dengan mikrofon Galaxy Note 20 Ultra dan terakhir dengan mikrofon dari Soundpeats True Air yang punya game mode ini. Silakan dinilai sendiri aja ya. Kira-kira segitu menurut kamu cukup bagus nggak buat kebutuhan kamu? Mungkin buat meeting atau video call atau buat main game ya. Bentar, saya belum main game ternyata dari tadi ya. Yuk kita main game dulu bentar ya. A few moments later. Oke, lumayan enak main. Jadi saya sudah punya pengganti dari Tornsmart Onyx S ya. Ini adalah namanya Soundpeats True Air yang punya game mode. Jadi lebih mahal harganya dari Tornsmart Onyx S. Kalau Tornsmart Onyx S itu Rp475.000. Ini Rp549.000. Lebih mahal sekitar Rp74.000 ya. Tapi paling nggak sama-sama punya FX dan ini punya gaming mode. Kalau kualitas suaranya kurang lebih mirip, lebih ke balance suaranya, walaupun saya rasa bassnya Tornsmart Onyx S lebih kerasa ya dibandingkan ini. Tapi overall saya tidak kecewa dengan apa yang didapat dengan harganya segitu, dimana kualitas suaranya bagus, detailnya dapat. Kemudian punya gaming mode 65 ms. Barusan main PUBG dimatiin dulu gaming mode-nya, memang kerasa sedikit delay. Kemudian saya nyalin gaming mode-nya, itu udah hampir nggak kerasa delay lagi. Di beberapa kondisi masih sih terasa ya langkah. Ketika saya hentikan masih ada sedikit ketinggalan, tapi hanya di beberapa kondisi. Di banyak kondisi malah hampir nggak kerasa delay-nya ini. Jadi buat nembak, buat main beneran juga udah enak ya dari tadi. Tuh lumayan lah hasilnya walaupun nggak jadi chicken dinner. So buat kamu yang nyari TWS earphone yang punya looks-nya kece seperti ini, saya nggak bisa lagi munculin dari kamera atas ya, udah mati, nggak mati sih, penuh memorinya. Jadi ini dia Soundpeats True Air dengan wireless, dengan game mode, dengan game mode, dan penampakannya kece seperti ini. Kata suaranya balance, 549 ribuan. Kalau kamu tertarik, linknya ke Shopee akan ada di deskripsi video ini ya. Silakan diklik linknya, atau mau nunggu promo 99 di Shopee juga boleh. Segini sih recommended ya, walaupun memang nggak bisa dibilang murah juga. Kalau mending-mendingin FX terus dan cari harga yang murah, silakan cari produk lain. Ini apa ya? Saya nggak suka sih kalau apa-apa mending-mendingin, tapi cuma satu faktor gitu. Gara-gara FX doang, mending Hailumana gitu ya. Udah di bawah 300 ribuan udah FX, kan nggak cuma FX. Komponen di earphone ini sekali lagi saya tekankan nggak cuma FX, ini drivernya gede loh, 14 mm. Tadi saya baca di manualnya. Kemudian baterainya seberapa besar, kemudian karakter suaranya juga ngaruh. Kamu cocoknya dengan yang mana tuh pilih, silakan. Kualitas suara juga nggak selalu
nggak hanya tergantung dengan FX. FX itu buat transmisinya saja. Saya nggak terlalu ngerti sih sebetulnya, tapi ini di dasar banget. Dari sinyal Bluetooth yang diterima, yang datanya adalah data audio, dia kan munculin suaranya melalui drivernya, komponen audio di sini ya. Nah, masalah bahan dari drivernya kan ada yang grafin, ada yang apa, itu yang ngaruh sih pasti. Jadi mulai sekarang saya minta yang sudah nonton di sini nggak mendingin TWS earphone gara-gara FX-nya doang ya. Banyak faktor yang mengaruhi kualitas suaranya selain kualitas transmisinya. Be smart people, jangan dikit-dikit mending-mending padahal cuma ngetes atau mempertimbangkan satu faktor doang. Gitu aja video kali ini. Semoga selain memberikan informasi tentang produknya, bagus atau tidaknya, juga ada sedikit ilmu atau sedikit knowledge yang didapat setelah menonton video kali ini ya. Oke, gitu aja. Dari kata Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.